Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang budiman, mari bersama-sama kita pada kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya hingga hari ini kita masih diberi nikmat iman, kesehatan dan keistiqomahan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelak pada hari kiamat nanti kita nantikan syafaatnya. Dan semoga semua amal perbuatan kita di bulan Ramadan ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah supaya menjadi petunjuk bagi umat manusia di dunia. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca atau belajar Al-Quran yang didasarkan pada beberapa hadis Rasulullah. Apa saja keutamaan dari belajar atau membaca Al-Quran itu? Yang pertama, sebagaimana hadis Nabi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatum bi asri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan yang sama dengannya. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, "Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Hadis riwayat At-Tirmizi. Tidak ada satu kitab pun di dunia ini yang setiap hurufnya, kata-katanya dan kalimatnya yang bisa mendatangkan kebaikan bagi mereka yang membacanya selain Al-Quran. Sudah seharusnya salah satu hadis ini cukup bagi kita untuk lebih semangat mengistiqomahkan membaca Al-Quran dalam keseharian kita. Baru saja kita membukanya dari halaman pertama dan membaca satu ayatnya saja, maka kebaikan-kebaikan dan pahala sudah mendatangi kita. Subhanallah. Membaca Al-Quran tentu tidak semudah membaca buku-buku yang berbahasa Indonesia, tetapi membutuhkan ilmu karena Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Dan ilmu yang belajar mengenai pembacaan Al-Quran itu dinamakan ilmu tajwid. Belajar ilmu tentu tidak bisa sendiri, karena belajar suatu ilmu yang kita tidak ketahui pasti membutuhkan seorang guru. Pemirsa, di zaman ini sudah banyak sekali guru-guru Al-Quran yang mengajarkan berbagai metode belajar membaca Al-Quran, dan kita bisa memilihnya sesuai dengan yang kita cocok atau yang kita bisa mengikuti.
Asalkan metode-metode belajar tadi, yaitu ilmu membaca Al-Quran yang disampaikan oleh guru yang kita pilih tadi, sesuai dan merujuk kepada cara membaca Al-Quran yang dicontohkan Rasulullah. Al-Quran sejak zaman Rasulullah diajarkan secara talaqi atau mencontohkan dari mulut ke mulut. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita mencari seorang guru atau ustadz atau ustadzah yang memang paham dengan ilmu tajwid, sehingga bisa mencontohkan membaca huruf demi huruf itu dengan baik dan benar. Karena di Al-Quran, berbeda huruf itu akan bisa merubah arti. Kemudian setelah kita melalui proses belajar membaca Al-Quran itu, maka Allah tidak akan meninggalkan kita barang sedikit pun, meskipun kita belum lancar membacanya. Sesuai hadis Rasulullah yang lain yang mengatakan bahwa al-mahirum bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran atau lancar membaca Al-Quran akan dikumpulkan bersama malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'tahu fihi wa huwa 'alaihi syaqqul lahu ajran. Adapun orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata serta merasa sulit dalam membacanya, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Jadi, lancar maupun tidak kita membaca Al-Quran, itu sudah mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Bagi yang sudah lancar membacanya, maka dia dikumpulkan bersama malaikat yang mulia. Sedangkan bagi mereka yang masih terbata-bata, baginya 2 pahala. Yang pertama adalah pahala karena dia mau membaca Al-Quran, meskipun dia masih merasa sulit. Yang kedua, dia merasakan kesulitannya. Jadi merasakan kesulitan pun dalam membaca Al-Quran, itu dinilai pahala oleh Allah. Masya Allah, karena Allah begitu meninggikan kedudukan Al-Quran itu sendiri. Begitu banyak keutamaan dalam mempelajari dan membaca Al-Quran. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mempelajari, mencintai, dan membaca Al-Quran karena Allah. Meneladani Rasulullah dalam mengamalkan Al-Quran. Memberi contoh bagi orang-orang terdekat di lingkungan kita. Pemirsa, sudahkah kita meluangkan waktu sepanjang hari, paling tidak setengah jam saja, untuk membaca Al-Quran, dan bukan membacanya saat kita sempat? Semoga kita termasuk orang-orang yang memuliakan dan mencintai Al-Quran dalam keseharian kita, sehingga kita menjadi makhluk yang mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan tentang keutamaan belajar dan membaca Al-Quran. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, karena itu semua semata karena kekhilafan kami. Dan apabila ada hikmah yang bisa dipetik, itu karena karunia dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru kalam, wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.